Kemudian, seorang influencer tuh harus banget percaya diri. Jadi kayak kita tuh harus banget, kayak senyumnya yang ceria, terus, apalagi ya percaya diri tuh, kayak kata-katanya juga menarik banget di caption gitu. Oke Kak Fanda, lanjut nih Kak. Baik, kayaknya di sini banyak banget nih teman-teman yang mau memulai untuk menjadi seorang content creator atau influencer. Nah, tips dari Kak Fanda sebagai langkah awal menjadi seorang influencer tuh gimana sih Kak? Langkah awal menjadi seorang influencer. Sebenarnya kita ada wadah komunitasnya juga sih. Jadi kalau buat teman-teman di sini yang pengen jadi influencer itu bisa gabung ke ATV Creative Asia. Tapi kalau emang kayak teman-teman udah punya komunitas sendiri atau emang udah punya wadah sendiri, nggak apa-apa. Itu pilihan kalian semua. Sebenarnya sama-sama aja gitu. Kalau mau menjadi seorang influencer itu, yang pertama aku kasih beberapa tips basic kali ya, Jeng ya. Yang pertama itu harus rajin ngepost. Jadi minimal 1 hari 1 post di feed, and then harus aktif di story juga, karena itu sangat berpengaruh ke algoritma Instagram kita. Kemudian seorang influencer tuh harus banget percaya diri. Jadi kayak kita tuh harus banget kayak senyumnya yang ceria, terus apalagi ya percaya diri tuh, kayak kata-katanya juga menarik banget di caption gitu, atau misalnya kayak pada saat bikin video, cara kita ngomong nih, misalnya videonya VO atau emang bener-bener video langsung gitu kan, itu kita kelihatan pede aja gitu, kayak misalnya tadi ini aku baru nge-review produk kan, misalnya gini, "Oh aku baru dapat produk X nih, ini kenyal, ini enak rasanya," gitu. Jadi kita harus sepede itu untuk meng-influence orang gitu. Terus selain itu kalau untuk konten foto atau video itu harus terang tapi jangan overlight. Terus juga harus jelas. Misalnya kamu yang lagi diambil makanan, misalnya makanannya seafood. Nah, kamu highlight seafoodnya tuh, misalnya harus jelas atau harus lebih kayak ngezoom gitu di cumi, udang dan lain-lainnya gitu. Pokoknya yang di highlight itu gitu kan. Karena kan misalnya nih yang di highlight itu adalah nasi goreng seafood, jangan malah nasinya doang gitu, tapi si seafoodnya juga gitu, jadi tergantung. Terus itu ya konten harus jelas dan terang gitu kan. Terus juga harus pilih kategori sesuai, harus pilih sesuai nih kalian atau kategori kalian. Misalnya kayak aku sport and lifestyle, terus ada juga beauty, terus ada lagi foodie, ada juga apa lagi ya? Banyak Pokoknya banyak deh kesehatan, kategori-kategorinya. banyak banget Banyak kesehatan. banget kategorinya. Nah, cara nentuin kategori itu sesuai hobi kita. Kenapa harus sesuai hobi kita? Karena balik lagi, influencer itu nggak melulu soal duit atau soal cuan gitu. Jadi awalnya kita untuk menjadi influencer itu kita kayak tadi Ajeng bilang juga kan, nggak mesti jadi influencer untuk bisa menginfluence people around gitu. Kalau dia emang bukan soal influencer tapi dia pengen share yang positif, ya itu silahkan banget gitu. Nah, kita harus pilih kategorinya atau niche-nya itu sesuai hobi kita. Kayak misalnya aku sport atau misalnya makanan deh, misalnya aku makanan gitu kan. Misalnya aku makanan. Terus aku akan cobain makanan-makanan baru yang ada atau yang lagi happening banget. Itu nggak perlu tunggu orang itu ngundang kita gitu. Jadi karena ada orang nih, wah gue emang suka makan nih. Ya udah gue datang ke sana, gue cobain apa yang lagi viral dan gue bikin video dan gue tag tempatnya, gue detailin semuanya. Kalau orang nanya, "Lu di endorse?" "Enggak, gue lagi suka aja di situ." Nah, dari situ, tapi restoran lain akan melihat nih, kayak restoran apalagi restoran-restoran yang gede di mall-mall atau emang restoran yang lagi happening banget gitu, atau bahkan restoran yang baru buka. Itu akan melihat konten kita dan malah mereka akan mengundang kita. Bahkan bisa menjadikan itu pemasukan untuk kita gitu kan. Tapi jangan pikirannya ke sana dulu. Tapi kalau nggak sesuai kategori, misalnya, "Aku nggak suka-suka banget sih makanan, cuma kayaknya yang paling gampang itu foodie," gitu. Ya udah deh aku jadi foodie aja gitu, aku jadi kategori makanan aja. Kamu nggak akan senyaman itu menjalaninya gitu. Jadi misalnya kayak kamu nggak akan cobain hal-hal baru, kamu nggak akan cobain makanan baru, kamu nggak akan ekspor tempat baru, atau pada saat bikin video kamu kayak akan, "Ya udahlah ini pokoknya enak deh, ini pokoknya ya udah gitulah," gitu. Jadi kayak jadi males-malesan gitu. Lebih baik yang sesuai hobi kita aja. Jadi kita ngejalaninnya happy banget, tulus gitu. Oke, jadi memang harus disesuaikan dengan passion kita ya Kak?
Kadang kan masih bingung tuh kayak aku niche-nya apa atau aku kategorinya apa lah, kamu hobinya apa? Takutnya kalau nggak sesuai hobi atau malah kamu ikut-ikutan temen, nanti kamu tengah-tengah malah stuck gitu, malah nggak kreatif gitu. Oke, jadi untuk menjadi kreatif itu be yourself ya Kak, harus jadi diri Nah, sendiri. be yourself. Sesuaikan dengan apa yang teman-teman suka dan jangan memaksakan atau jangan ikut-ikutan ya Kak. Jangan ikut-ikutan, itu bener banget. Kayak seorang konten kreator itu jangan ikut-ikutan, mendingan jadi diri kamu sendiri. Kalau emang teman kamu punya hobinya atau kategori sama-sama kamu, itu malah bisa collabs atau bisa saling tukeran info gitu. Wah, keren banget nih tips dari Kak Fanda. Jadi buat teman-teman yang mau memulai langkahnya menjadi seorang influencer atau content creator, seperti yang tadi Kak Fanda bilang, tips basicnya itu pertama harus rajin post ya Kak. Tentunya dengan Harus rajin post. Minimal 1 hari sekali. Itu bakal menambah insight Instagram teman-teman atau sosial media. Terus juga selain itu membuat captionnya menarik juga, seperti yang tadi Kak Fanda bilang. Terus kalau terkait ide tuh bisa teman-teman kembangin, bisa teman-teman modifikasi dari apapun itu yang ada. Iya, jadi harus aware sama sekitar juga. Keren banget nih tips-tips dari Kak Fanda terkait how to influence the good vibes. Nah, semoga teman-teman di sini kedepannya bisa langsung mempraktekannya supaya makin banyak orang yang bisa menyebarkan hal-hal positif. Iya dong, harus keep being positive. Oke, Kak Fanda. Sebelum kita akhiri pertanyaan-pertanyaan dari aku mau minta tips dari Kak Fanda nih buat teman-teman pemuda di seluruh Indonesia biar tetap produktif, biar tetap semangat menjalani hari-harinya walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Biar tetap semangat, pokoknya jangan menyerah, jangan karena pandemi jadi stuck semuanya. Emang sih semua kondisi ini semua orang mengalami efeknya, terutama masalah finansial dan juga sosial. Tapi intinya jangan menyerah, terus jadi diri kalian sendiri, be yourself, dan selalu berpikir positif. Back again sama topik kita hari ini, how to influence good vibes. Dan terus pokoknya bawa itu semua di kehidupan sehari-hari kita. Jangan kayak gara-gara pandemi aku bisa kemana-mana, aku nggak ngapain, aku nggak dapat apa-apa. Stop semua pikiran itu, pokoknya tetap positif aja. Oke, keren banget nih tips dari Kak Fanda. Harus banget dipraktekin nih teman-teman supaya jadi milenial yang produktif, yang bisa bareng-bareng membangun bangsa Indonesia. Oke, Kak. Lanjut nih Kak, kita Q&A bareng teman-teman audiens. Kayaknya banyak banget. Ayo, ada yang nanya nggak? Fanda. Oke, dipersilakan nih boleh chat dulu di room chat Zoom. Nanti akan aku persilakan untuk open mic. Nah, Kak, terkait Q&A ini nanti bisa Kak Fanda langsung jawab ya, Kak? Ya, aku langsung jawab aja. Oke, Kak, ini ada pertanyaan dari Roger Gunawan. Halo, selamat malam Kak Roger. Silakan boleh. Hai Roger. Silakan boleh open mic Kak Roger. Halo, selamat malam Kak Fanda. Selamat malam. Boleh open cam juga nih Kak. Silakan. Tapi gelap Kak di sini. Kameranya lagi gelap soalnya. Oh iya, oke. Ya udah nggak apa-apa. Oke, Kak mau tanya nih Kak. Kenalan dulu, nama saya Roger Gunawan, asalnya dari DKI Jakarta. Oke. Kak, saya mau tanya Kak, gimana sih Kak caranya mengatasi insecure kita? Kayak misalnya nih, kita lagi punya suatu hobi baru, kayak misalnya kita menemukan suatu event atau organisasi di Instagram gitu kan, yang keren banget. Nah, kita tuh pengen banget tuh ikutkan. Cuma kita kayak insecure banget. Kayak misalnya banyak banget tuh syarat-syaratnya, kayak misalnya kita harus posting ini, atau kayak misalnya kita harus melakukan video edukasi. Nah, padahal kita kayak misalnya merasa diri kita kayak masih lagi jelek banget, mukanya kayak lagi belum glow up kan, jadi nggak pede gitu loh Kak. Gimana sih Kak caranya ngatasin gitu Kak? Insecure masuk ke perkumpulan baru gitu ya? Ya, jadi kayak insecure gitu loh, nggak berani. Terus pada akhirnya kita jadi nggak ikutan gitu loh, terus nyesel pada akhirnya. Itu gimana Kak cara ngatasinnya? Oh, sebenarnya kenapa harus insecure ya? Maksudnya misal apalagi kita masuk ke perkumpulan baru, mungkin kamu melihatnya mereka udah hebat semuanya gitu ya. Jadi kamu sebagai orang baru, iya kamu sebagai orang baru kayak ngerasa nggak percaya diri karena aku baru di sini, aku belum bisa sebagus kalian semua gitu. Iya, masih banyak kekurangan Kak. Gitu. Masih banyak kekurangan rasanya gitu kan. Sebenarnya mereka tuh hebat kan, mereka juga sempat ada di posisi kamu gitu, sempat ada di posisi bawah juga, atau sempat ada mereka yang baru-baru banget join gitu. Mungkin kamu melihatnya sekarang mereka itu udah ada di atas atau bahkan lebih jauh dari kamu gitu. Tapi kan
mereka juga sebelumnya pernah ada di posisi kita, jadi kenapa kita harus insecure? Tapi sebenarnya hal kayak gini aku juga pernah ngalamin gitu. Cuma itu yang aku pikiran adalah kalau dia bisa ada di situ, kenapa gue nggak gitu? Dan dia ada di situ bukan berarti dia nggak pernah ada di posisi gue. Itu yang motivasi pemikiran aku selama ini tuh kayak gitu. Ketika ada orang ada lebih hebat dari aku atau lebih tinggi dari aku posisinya, aku harus berpikir kayak one day gue akan ada di posisi lo, atau aku balik, dulu lo pernah ada di posisi gue. Pokoknya kayak gitulah, aku balik. Dan yang penting kita tuh harus bisa berusaha blending. Kalau ngeblend sama mereka gitu, misalnya mereka ngeresponnya kayak singkat-singkat, atau mungkin kamu ada kayak grup chat atau apa gitu, pokoknya mungkin ada kayak ruang untuk interaksi ya. Iya, ada. Nah, itu kan ada ruang interaksi. Berusaha nge-blending aja, kayak misalnya mungkin sapa-sapa dulu, selamat pagi, selamat malam, atau apa gitu. Atau cari topik, atau kayak berusaha masuk di topik yang mereka lagi obrolin, kayak gitu. Mungkin 1-2 kali mungkin kamu belum di-notice gitu. Menurut kamu kan, karena ini insecure kamu sendiri gitu. Masih Tapi baru 1-2 gitu. kali belum notice, lama-lama juga mereka akan notice gitu. Jadi tetap aja positif gitu. Jangan selalu berpikir kayak mereka nggak nganggap gue karena gue anak baru, mereka nganggap gue karena gue belum perform yang bagus. Nggak usah sih, nggak apa-apa, cuek aja gitu. Terus kita juga harus jadi pendengar yang baik sih, kayak mereka bicara apa kita harus dengerin. Kadang mungkin kita bisa bahas lagi topiknya itu ke dia, atau kita bisa kasih pertanyaan kayak gini. Dengan kita kasih pertanyaan atau kita bahas lagi topik yang dia lagi bahas, itu mereka merasa dihargain di situ, mereka merasa didengar gitu. Terima kasih Kak atas jawabannya, membantu banget. Sama-sama, positif terus. Makasih Kak. Aku pernah dengar quotes nih Kak terkait insecure. Kita harus Apa? buat insecure jadi bersyukur. Nah, insecure jadi bersyukur, benar. Oke, Ajeng bagus nih kalau soal quotes-quotes nih. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Dev Maharani. Halo Kak Dev Maharani, boleh di-unmute dan nanya langsung ke Kak Fanda. Silakan. Halo. Halo Kak. Permisi mau tanya, kan Halo. aku kan juga bagian dari ATV ya, Kak. Oh, halo. Nah, teman aku ini Di sini teman ada aku ini Kadian. kan pengen tanya-tanya gitu gimana caranya. Loh, iya. Halo Kak Adri. Itu kan temen aku ada yang tanya gini. Dia tuh pengen tahu gitu kenapa kok akunku bisa kembang gitu cepat. Sedangkan dia juga pingin. Tapi dia itu demam panggung, takut kamera gitu. Tapi dia pinter gambar. Makanya itu aku kasih saran buat post tiap hari. Cuman dia itu bingung gitu loh Kak. Gambar kan nggak bisa cepet sih. Apalagi dia juga maba. Itu mungkin ada saran gitu. Kiranya biar teman kamu postingannya gambarnya terus. maksud Kan kunci utamanya posting terus. teman kamu gambarnya gambar apa ya kalau boleh tahu? Maksudnya anak DKV atau hobi gambar? Hobi gambar tangan. Sketch gitu? Iya, sketsa. Oke. Gitu. Mungkin kalau kamu kalau teman kamu bilang gambar nggak bisa tiap hari, mungkin nggak bisa gambarnya jadi tiap hari kali ya? Iya, karena kalau gambarnya emang kuliah juga. Karena maba, karena sibuk kuliah juga sekarang. Mungkin gini, kalau emang mau aktif kayak sosial berkembang kayak kamu nih di TV sekarang. Nah, mungkin posting tiap harinya bisa kayak gini, kayak proses gambarnya aja. Iya, kan aku juga suka gambar nih, aku suka painting juga. Nah, dulu aku suka posting nih gambar-gambar aku. Cuma emang bener gambar itu nggak bisa jadi tiap hari. Karena pada saat kita gambar itu pasti akan menemukan kejenuhan. Dan kalau kita paksain tiap hari, paksain terus, itu ide kita yang ada malah jadi stuck gitu. Jadi mendingan prosesnya aja. Kayak misalnya masih setengah-setengah gitu, tapi di record gitu loh dari kamera di sini. Jadi kayak tangannya aja kalau emang demam kamera kan. Nah, demam kamera, jadi prosesnya aja yang di-record dari sini, terus udah tuh mulai gambar jadi tangannya doang, and then ada prosesnya gitu, dan itu kayak bisa dicepetin atau emang speednya biasa aja. Biasanya sih rata-rata pada dicepetin ya gitu. Dicepetin terus kayak misalnya belum kelar, kamu tulis aja captionnya kayak lihat nanti endingnya kayak gitu. Jadi captionnya tuh bikin orang akan menunggu selanjutnya, berarti post endingnya nih gitu. Jadi bikin orang nunggu sih captionnya gitu.
Walah gitu. Temen Makasih kamu udah banyak, masuk ke Kak. TV belum? Jadi bingung soalnya aku mau kasih. Belum, mau aku ajak, mau tanya dulu ini. Ajak Gak apa-apa kan Kak dong. ngajak teman? Karena influencer itu nggak mesti nggak mesti posting muka terus kalau emang dia demam kamera. Mungkin one day dia akan nggak demam kamera lagi ya. Cuma kalau sekarang emang dia fokus ke karyanya dia, nggak apa-apa, bagus banget gitu. Malah ada teman-teman kita yang kayak dia desainer baju juga, dia suka apa graffiti juga. Maksudnya banyak gitu, nggak cuma yang kayak mesti foto-foto selfie atau OOTD atau apa gitu. Bisa semuanya bisa. Iya baik Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Nanti aku sampaikan ke dia. Coba share ke aku dong nanti gambarnya ya. Soalnya aku suka gambar juga. Iya. Ya nanti aku kasihkan ya Kak screenshotnya. Oke. Makasih Kak Fanda. Sama. Dan itu effortnya gede banget. Kayak misalnya dulu Arif Pocong. Ada yang tau gak sih Arif Muhammad atau Pocong? Iya, Itu iya, dia dengar. bisa. Nah, itu dia bisa. Abis syuting nih, dia abis nge-take, syuting. Dia di mobil perjalanan menuju ke tempat lain. Di mobil tuh dia ngedit.